Kita miris sekali dengan kondisi kita di Indonesia. Kita sangat menyayangkan kelompok Salafi yang hari ini sedang bergembira ria, berbahagia, senang bagaimana begitu ya. Menghabisi, menghantam, menghajar, mencaci maki seorang ulama, seorang ustadz yang hafal Quran, al-Hafiz, hafalannya mungkin, yakni Ustadz Adi Hidayat. Hanya karena perbedaan pendapat dengan kelompok Salafi, masalah khilafiyah, bukan masalah akidah. Permasalahannya harus bisa saling dimaklumi, yang bisa diselesaikan dengan waktu singkat, tetapi berlarut sampai mengeluarkan energi yang luar biasa untuk ini. Kita sangat memprihatinkan hal ini. Kenapa seorang Muslim harus menyerang Muslim yang lain? Kenapa Muslim, Salafi ini Muslim, menyerang seorang ustadz yang ustaznya juga Muslim, bukan kafir, bukan Syiah? Sangat disayangkan sekali, sedih kita, prihatin kita, dan kita karena berpikir aneh jadinya. Kenapa dikatakan aneh? ISIS sangat senang menghabisi orang berbeda kelompok dengan dia yang masih sama-sama Muslim. Itulah karakter ISIS yang kita pahami selama ini. Mereka lebih senang membunuh ulama yang bukan ulama mereka. Mereka senang membunuh orang-orang Muslim yang berbeda pendapat dengan mereka. Salafi juga begitu kita lihat. Itulah kesamaannya. Hanya karena masalah khilafiyah dihajar habis-habisan, caci maki yang mengerikan luar biasanya. Sementara hari ini saudara kita di Palestina, di Gaza, Rohingya, bahkan Indonesia sendiri, banyak daerah kita yang hari ini tertimpa bencana alam. Bahkan ada mungkin di luar itu yang sudah terus-menerus di tengah kita, kemiskinan dan masalah-masalah lain yang sangat komplit sekali. Sementara kita sibuk, Salafi ini sibuk menguras energi, otomatis juga menguras energi yang lain untuk membentengi dan melawan gerakan yang tidak sepatutnya saling bertentangan. Kenapa lidah tajam itu tidak digunakan untuk menghabisi Israel? Kenapa pemikiran-pemikiran yang luar biasa itu, caci maki yang begitu mengerikan itu tidak ditujukan kepada Israel? Kenapa pemikiran-pemikiran hal-hal lain, energi yang luar biasa mereka miliki ini tidak digunakan untuk membantu saudara kita di Palestina, di Gaza? Mereka, orang Gaza, orang Palestina membutuhkan bantuan dari kita semua hari ini di dunia. Bantuan secara kekuatan politik, negara, kekuasaan. Bantuan dalam hal lain yang sangat banyak sekali bisa kita lakukan. Kita sebenarnya sangat iri. Iri kita harusnya dengan Eropa, dengan Amerika baru-baru ini yang mahasiswanya turun ke jalan. Bahkan mereka dihabisi, mereka dihajar oleh polisi mereka sendiri hanya untuk bertahan, bersungguh-sungguh, berkorban mereka untuk membela Palestina merdeka. Itulah mereka lakukan di luar negeri. Sementara kita di Indonesia sama agama, sama prinsip, sama akidah, saling bertarung, saling berantem, saling menjatuhkan. Jika kita sudah saling berantem, saling bertarung, kapan kita bisa membantu saudara kita yang lain? Maka secara cukupkanlah hal ini, selesaikanlah sampai di sini. Kalau tidak puas, silahkan bikin forum yang terbuka. Ujilah secara publik, ujilah secara ilmiah, dan ujilah secara sportif. Lalu buatlah kesimpulan. Jika memang Salafi benar, silahkan jalan sendiri tanpa memusuhi kelompok lain yang berbeda. Begitu juga sebaliknya. Palestina sangat memprihatinkan kita hari ini. Mereka punya tanah, rumah. Kita saksikan hari ini di mana-mana. Ayahnya dibunuh, ibunya dibunuh, pamannya sudah dibunuh, bahkan di depan mata si anak ini. Di depan dia, dihabisi keluarganya. Dia sudah yatim piatu, tak punya keluarga, mengungsi. Di pengungsian hari ini mereka terancam pula akan dibunuh, dihabisi secara brutal oleh Israel. Sementara kita, apa kita bisa lakukan?
Apakah akan terus kita saling berbenturan satu sama lain di Indonesia ini, sehingga kita habis energi tanpa ada yang bisa kita perbuat untuk Palestina? Mereka butuh bantuan segala hal. Mereka butuh obat-obatan, makanan, dan semuanya mereka butuhkan hari ini. Dan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nanti akan mereka tuntut di akhirat. Apa yang kita lakukan hari ini, saat ini ketika mereka dijajah? Apa yang kita lakukan untuk mereka ketika mereka hari ini diperkosa oleh tentara-tentara biadab Zionis? Apa yang kita lakukan hari ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah Subhanahu wa taala, akan tuntut nanti di akhirat oleh warga Palestina, warga Gaza. Mereka hari ini dibombardir, dibunuh, tak bersalah mereka dibunuh, dihabisi. Kita sedang apa? Kita melakukan apa untuk mereka? La haula wala quwwata illa billah. Kita satukan kembali barisan kita. Kita sudahi perdebatan tak jelas ini, dan semoga ke depan kita bersatu untuk membantu saudara kita di Palestina. Semoga hal-hal kecil ini bisa kita selesaikan dengan baik tanpa ada masalah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.